Kali ini kita bertemu dengan uji screening fitokimia menggunakan biji mahkota dewa. Uji ini merupakan salah satu pengujian untuk menganalisis senyawa fitokimia yang secara kualitatif di dalam senyawa bahan alam. Tanaman obat merupakan sumber utama metabolit sekunder aktif, di mana metabolit sekunder berperan penting di dalam aktivitas farmakologis. Untuk itu, screening fitokimia digunakan sebagai pendekatan awal untuk mengidentifikasi golongan senyawa di dalam bahan alam. Screening fitokimia bertujuan mengetahui golongan senyawa utama di dalam ekstrak atau fraksi, dan hasil screeningnya nantinya akan memberikan dasar ilmiah untuk pemilihan uji bioaktivitas lanjutan. Dan pendekatan ini mendukung strategi bioassay guided fractionation. Apa tujuan screening fitokimia? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara kualitatif dari metabolit sekunder, kemudian untuk menyaring kandidat senyawa yang berpotensi memiliki aktivitas farmakologis, serta tentunya uji ini mendukung interpretasi dari hasil uji biologis dan mekanisme kerja. Screening fitokimia bukan merupakan tujuan akhir dari penelitian, namun berfungsi sebagai filter awal sebelum uji bioaktivitas dan analisis instrumental. Uji ini menjembatani tahapan kimia dan biologi di dalam riset farmakologi bahan alam. Apa karakteristik dari screening fitokimia? Jadi screening fitokimia ini bersifat kualitatif, bukan kuantitatif, yang berdasarkan reaksi warna atau pembentukan endapan yang digunakan sebagai uji pendahuluan sebelum analisis lanjutan. Mengapa screening ini bersifat kualitatif? Karena senyawa masih berada di dalam campuran yang kompleks, yang kadar senyawanya belum dapat ditentukan secara akurat, dan reaksinya hanya bersifat indikatif terhadap golongan senyawa. Prinsip umum yang digunakan untuk uji fitokimia adalah interaksi antara senyawa target dengan reaksi kimia yang akan menghasilkan perubahan warna atau endapan yang bersifat khas namun tidak sepenuhnya spesifik. Uji ini bisa berisiko false positif, di mana warna alami ekstrak dapat menutupi hasil reaksi. Senyawa non-targetnya dapat juga memberikan reaksi yang serupa, sehingga diperlukan kontrol dan interpretasi yang hati-hati. Metabolit sekunder yang dapat dideteksi melalui uji screening ini diantaranya adalah alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan fenol, serta terpenoid dan steroid. Screening fitokimia dapat dilakukan pada simplicia maupun ekstrak.
Untuk simplisia, di sini akan memberikan gambaran awal komposisi metabolit, dan untuk ekstrak tentunya memberikan hasil yang lebih terfokus. Untuk komponen matriks non-target dapat mengganggu reaksi fitokimia. Pigmen alaminya sering menyebabkan bias visual, sehingga pengenceran dan klarifikasi sampel dapat dipertimbangkan. Bagaimana untuk kontrol dan validitas uji? Untuk kontrol, digunakan kontrol positif yang akan memastikan reaksi bekerja dengan baik. Dan untuk kontrol negatif, digunakan untuk mencegah kesalahan interpretasi. Juga tentunya uji screening ini dilakukan pengulangan untuk meningkatkan reliabilitas daripada data. Apa peran kontrol positif? Perannya adalah mengkonfirmasi kemampuan reaksi dalam mendeteksi senyawa target. Kemudian kontrol ini menggunakan senyawa standar atau ekstrak yang telah diketahui, dan tanpa kontrol positif hasil uji menjadi tidak valid. Dan peran kontrol negatif biasanya menggunakan pelarut yang tanpa sampel. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan reaksi yang semu dan sangat penting pada reaksi pada ekstrak yang berwarna gelap. Subjektivitas pengamatan warna pada uji screening fitokimia ini bisa terjadi akibat persepsi warna yang berbeda antar peneliti. Kemudian kondisi pencahayaan juga mempengaruhi hasil, sehingga disarankan untuk mendokumentasikan foto dan juga pengamat ganda. Reprodusibilitas merupakan aspek penting dalam validitas screening fitokimia. Perbedaan batch reaksi dan variasi kondisi laboratorium dapat juga mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, pengujian dianjurkan dilakukan secara berulang. Untuk standarisasi reaksi fitokimia, reaksinya harus disiapkan dengan konsentrasi yang konsisten, kemudian kondisi penyimpanan reaksi ini juga harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi stabilitas reaksi, dan tentunya reaksi yang telah lama disimpan akan beresiko menurunkan sensitivitas uji. Kemudian pengaruh waktu reaksi ini juga mempengaruhi waktu kontak antar sampel dan reaksi, mempengaruhi hasil pengamatan. Pengamatan yang terlalu cepat dapat melewatkan reaksi yang lambat. Dan sebaliknya, pengamatan yang terlalu lama dapat menghasilkan artefak. Kemudian suhu reaksi juga berpengaruh, di mana suhu yang tinggi dapat mempercepat reaksi, namun meningkatkan risiko degradasi senyawa. Suhu yang rendah dapat memperlambat pembentukan warna atau endapan, dan suhu ruang direkomendasikan untuk konsistensi hasil. Konsistensi interpretasi antar peneliti. Ini juga bisa terjadi perbedaan hasil
antara peneliti, di mana perbedaan pengalaman antar peneliti mempengaruhi interpretasi hasil, sehingga diskusi hasil secara kolektif sangat dianjurkan. Dan panduan interpretasi yang tertulis dapat meningkatkan konsistensi. Selanjutnya kita akan memasuki cara melakukan uji screening fitokimia untuk masing-masing metabolit. Pertama adalah uji alkaloid. Alkaloid bersifat basa dan mengandung nitrogen, di mana alkaloid ini akan bereaksi dengan reaksi logam berat yang akan membentuk endapan. Jadi, terbentuknya endapan adalah indikator positif adanya alkaloid di dalam sampel. Untuk reaksi alkaloid dilakukan kepada 3 reaksi, yaitu Dragendorf, Mayer, dan Wagner. Untuk reaksi Dragendorf akan menghasilkan endapan berwarna jingga hingga coklat. Untuk Mayer akan menghasilkan endapan putih hingga krim, dan untuk Wagner menghasilkan endapan berwarna coklat kemerahan. Bagaimana menginterpretasi uji alkaloid ini? Seperti yang disampaikan, hasil positif jika terbentuk endapan, dan hasil negatif tidak terbentuk endapan. Dan untuk uji ini perlu pembandingan dengan kontrol. Sebagai catatan, pH reaksi mempengaruhi pembentukan endapan, dan jenis reaksi akan menentukan sensitivitas, sehingga interpretasi harus hati-hati. Selanjutnya, kita akan membahas uji flavonoid. Flavonoid termasuk golongan polifenol yang berperan sebagai antioksidan dan anti kanker. Metabolit ini diuji melalui reaksi reduksi. Untuk uji flavonoid dilakukan dengan uji sinoda yang menggunakan serbuk magnesium dan HCl pekat, sehingga terjadi reduksi gugus flavonoid. Untuk uji ini, hasil positif akan muncul warna merah, jingga atau merah muda. Bagaimana interpretasinya? Interpretasi uji flavonoid, hasil positif akan menyebabkan perubahan warna khas seperti yang disampaikan sebelumnya, dan warna yang lemah menunjukkan kandungan yang rendah dan memerlukan konfirmasi lanjutan. Untuk uji ini memiliki keterbatasan bahwa tidak semua flavonoid akan bereaksi kuat, dan flavonoid glikosida sering bereaksi lemah dengan uji sinoda, dan hasil bersifat indikatif. Selanjutnya, uji saponin. Saponin memiliki surfaktan, mampu membentuk buih yang stabil yang berkaitan dengan interaksi membran sel. Untuk uji buih, sampel dikocok dengan air
Kemudian buih yang terbentuk itu akan stabil sekitar 10 menit atau lebih, dan hal ini menunjukkan hasil yang positif. Dan buihnya tidak hilang setelah penambahan HCl. Interpretasi uji saponin, buih stabil ini menunjukkan adanya saponin. Dan buih yang cepat hilang menunjukkan hasil yang negatif. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasinya. Untuk uji saponin, protein dan polisakarida juga dapat berbuih. Dan stabilitas buih ini lebih penting daripada tinggi buih. Dan hasilnya perlu dikonfirmasi. Selanjutnya kita akan membahas uji tanin dan fenol, di mana tanin dan fenol ini bersifat polifenolik yang mampu membentuk kompleks dengan ion logam dan berkaitan dengan aktivitasnya sebagai astringen. Dalam uji ini dilakukan dengan reaksi FeCl3 yang akan memberikan warna hijau kehitaman atau biru tua yang menunjukkan keberadaan tanin atau fenol. Dan tentunya intensitas warna bersifat indikatif. Namun reaksi FeCl3 ini tidak sepenuhnya spesifik. Banyak polifenol yang memberi warna yang serupa, namun untuk pemeriksaan ini hanya menunjukkan kelompok besar senyawa saja. Untuk uji terpenoid dan steroid, senyawa ini merupakan senyawa yang lipofil, banyak ditemukan pada fraksi yang nonpolar dan berperan di dalam aktivitasnya sebagai antiinflamasi dan anti kanker. Untuk uji ini dilakukan menggunakan uji Lieberman Bucak yang menggunakan anhidrida asetat dan H2SO4 pekat. Dan terpenoid nantinya akan menghasilkan warna merah hingga ungu, dan steroid akan menghasilkan warna hijau atau biru. Untuk interpretasinya, perbedaan warna akan membantu identifikasi golongan, sehingga reaksi harus dilakukan perlahan dan sangat sensitif terhadap kondisi reaksi. Kesalahan penambahan reaksi nantinya akan menyebabkan bias, dan reaksi eksotermik ini perlu kehati-hatian sehingga disarankan dilakukan oleh peneliti yang terlatih. Bagaimana relevansinya dengan bioaktivitasnya sebagai anti kanker? Di sini alkaloid berhubungan dengan sitotoksisitas, flavonoid berperan di dalam modulasi siklus sel, dan terpenoid berperan di dalam induksi apoptosis. Dan sebagai contoh interpretasi yang terpadu, dari hasil penelitian sebelumnya ditemukan sampel yang positif mengandung flavonoid dan terpenoid, didukung dengan hasil sitotoksik yang tinggi, diduga melibatkan jalur apoptosis. Untuk keterkaitan screening dengan vaksinasi, hasil screening digunakan untuk menentukan fraksi yang prioritas. Dan fraksi dengan hasil positif kuat akan menjadi kandidat uji lanjutan.
dan pendekatan ini meningkatkan efisiensi penelitian. Untuk pelaporan hasil screening disajikan dalam bentuk tabel menggunakan simbol bisa positif 1, positif 2, atau positif 3, dan juga negatif. Dan metode uji dicantumkan dengan jelas. Dan kesalahan yang bisa terjadi pada saat pelaporan adalah menyebutkan kadar senyawa secara kuantitatif. Kemudian mengklaim senyawa spesifik tanpa konfirmasi dan tidak mencantumkan metode uji. Hasil negatif tetap harus dilaporkan secara jujur, dan overinterpretasi hasil screening harus dihindari. Dan juga screening harus ditempatkan sesuai porsinya dalam diskusi ilmiah. Kemudian screening fitokimia ini bersifat indikatif dan kualitatif, dan LC-MS dan GC-MS bersifat konfirmatif dan kuantitatif, dan digunakan secara berurutan. Screening fitokimia memiliki kelebihan, yaitu cepat dan sederhana, dan biaya relatif rendah, sehingga cocok untuk tahap awal penelitian. Namun tentunya uji ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak memberikan kadar senyawa, juga tidak spesifik terhadap satu senyawa, dan tentunya perlu konfirmasi lanjutan. Sebagai kesimpulan, screening fitokimia ini merupakan langkah awal krusial yang memberikan arah penelitian bahan alam yang tentunya harus diinterpretasikan secara ilmiah dan juga hati-hati. Dan juga screening fitokimia merupakan alat awal yang sangat berguna. Keberhasilan riset bergantung pada interpretasi yang tepat, dan juga tentunya pendekatan kritis diperlukan sebelum melangkah ke analisis lanjutan. Demikian penjelasan untuk uji screening fitokimia. Selanjutnya kita akan masuk kepada video pelaksanaan uji screening fitokimia. Berikut merupakan teknik identifikasi senyawa metabolit sekunder dengan metode screening fitokimia atau analisis warna menggunakan Simplicia biji mahkota dewa. Pemeriksaan senyawa alkaloid. Timbang 0,5 gram Simplicia, lalu tambahkan Aquades sebanyak lebih kurang 20 ml, lalu tambahkan 1 ml HCl. Setelah itu dipanaskan selama 30 menit. Setelah itu saring ke dalam 3 tabung reaksi, masing-masing 2 ml, lalu tetesin reaksi Mayer, Dragendorf, Bucadat di masing-masing tabung sebanyak 2-3 tetes. Amati perubahan warna pada tabung. Jika pada tabung terdapat endapan putih untuk Mayer, endapan coklat untuk Bucadat,
dan endapan jingga untuk Dragendorf, maka dapat disimpulkan mengandung senyawa alkaloid. Untuk uji senyawa flavonoid, tanin, saponin, dan glikosida, proses preparasinya sama, yaitu timbang 2 gram sampel, lalu tambahkan 40 ml Aquades, lalu dipanaskan di atas water bath. Setelah itu disaring menjadi 4 tabung, di mana masing-masing tabung berisi 2 ml. Lalu, untuk senyawa flavonoid dapat dilakukan penambahan reaksi amil alkohol, serbuk magnesium, dan juga asam klorida pekat. Tabung memberikan warna oranye pada lapisan amil alkohol yang menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Lalu dilanjutkan ke tabung selanjutnya. Untuk senyawa saponin, senyawa ini hanya dikocok saja, lalu diamati busa yang terbentuk. Busa tidak hilang selama 1 menit, maka sampel dinyatakan positif mengandung senyawa saponin. Dilanjut lagi untuk senyawa tanin. Tabung ditetesin reaksi FeCl3 sebanyak 2-3 tetes, lalu diamati perubahan warna. Jika terbentuk warna hijau atau biru kehitaman, maka positif mengandung tanin. Lanjut lagi untuk senyawa glikosida. Senyawa ini ditambahkan molis sebanyak 5 tetes, lalu tambahkan asam sulfat sebanyak 2 cc secara perlahan melalui dinding tabung sampai terbentuk cincin ungu pada bawah tabung. Berikutnya, pemeriksaan senyawa triterpen steroid. Sampel ditimbang 0,5 gram, lalu ditambahkan N-heksan sebanyak 20 ml dan didiamkan selama 1 jam. Kemudian, lapisan N-heksan dituang ke cawan porselen, kemudian diuapkan sampai kering. Setelah itu, ditetesi asam sulfat jika berwarna hijau atau ungu, berarti mengandung senyawa tersebut. Demikian pemeriksaan screening fitokimia
untuk biji mahkota dewa. Sekian proses screening fitokimia yang telah kami lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.